spesial Targhib Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Mohdalan Pati bersama Ko Kamila Roskia. Yuk bantuin dekor Ramadan keluarga dan surga bersama Ustadz Muhammad Fauzi Ladin. Karena keluarga itu adalah di sana pertama kali iman diperkenalkan. Launching Masjid Ramah Anak di Masjid Mohdalan Pati. Pembagian santunan dari Lasismu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya di pada bulan Ramadan. Gimana persiapan untuk Ramadan? Tips Ramadan ala Dena ya. Ramadan mungkin yang disiapin kayak apa ya, rencana makanan buka puasa. Yuk minta tanda tangan beliau di buku favoritku. Ahad 15 Februari 2026 dimulai usai sholat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan menghadiri rangkaian Targhib Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Mohdalan Pati. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman, atas limpahan nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis ini. Dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, perkenalkan saya Habib Prayitno yang akan memandu acara Ramadan Spektakuler 1447 Hijriah. Sambutan takbir Masjid Mohdalan diwakili Ustadz Dede. Karena pertama kali iman diperkenalkan, yang iman dosa bulan. Ya. Kemudian juga di sini juga anak-anak belajar tentang cinta, kesabaran, adab dan lain sebagainya. Ya. Jadi di warga itu nilai-nilai Islam bisa tumbuh dan juga bisa hilang. Maka keluarga sangat penting bagi keluarga kita pada tema kita Ramadan kali ini. Ya. Jadi kita sering berbicara tentang peradaban, tentang kebangsaan Islam, tentang hal luar biasa tentang Islam. Tapi kita lupa peradaban Islam itu bisa bangkit bukan dari seminar sebenarnya, bukan seminar, tetapi mulai dari keluarga. Maka kebetulan saat ini hadir di hadapan kita semua Al-Ustadz Muhammad Fauzi Ladin yang akan memberikan kita perspektif baru tentang keluarga dan tentang keluarga itu dari kacamata Islam. Launching Masjid Ramah Anak bersama Ustadz Bukhari. Yaitu pojok baca secara umum ini adalah menjadi salah satu piranti Masjid Ramah Anak. Nah, insya Allah malam ini akan kita launching. Di sini ada perpustakaan, majalah anak, kemudian mainan alat pendidikan anak edukatif. Alhamdulillah tadi sudah kita tata Bapak Ibu, langsung dibuat mainan anak. Kita biarkan saja karena memang ramah anak tadi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini akan kita launching. Jadi kita akan launching sekarang dan dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini tanggal 4 Februari 2026 kita akan menunjukkan program Masjid Ramah Anak di mana anak-anak bisa beribadah, bermain di masjid dengan tanpa ketakutan dan sebagainya. Ya, mari sama-sama kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Fauzi
pembagian santunan dari Lasismu. Bisa menyerahkan simbolis kepada pasangan. Acara inti adalah parenting bersama Ustadz Muhammad Fausil Adim, sarjana psikologi. Beliau juga penulis buku bestseller Kupinang Engkau dengan Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض الله عليكم صيامه. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya di pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu jannah itu telah dibuka. Artinya dimudahkan di bulan ini untuk orang meraih surganya. Bukan berarti lalu kita menjadi beringan-ringan, kita menyepelekan, ya. Kita ingat ada doa yang perlu sekali kita renungi. Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala karuniakan kepada kita itu ketaatan yang mengantarkan kepada jannahnya. Apa maknanya? Berarti ada ketaatan, orang merasa sudah tidak taat kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak mengantarkan kepada surganya. Sebentar lagi, gak lama lagi insya Allah akan datang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita ini dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena alangkah banyak orang-orang yang tampaknya Ramadan sudah depan mata, tetapi kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, Allah Ta'ala telah panggil. Maka kita jadi ingat, dulu para salaf itu diajarkan sahabat tabi'in biasa berdoa sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Mereka ini berdoa selama 6 bulan. Apa isi doanya? Hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Jadi tadi Ramadan, menyambut Ramadan itu, kalau dulu para salaf bukan 6 hari sebelum Ramadan, tapi 6 bulan sebelumnya sudah minta setiap hari. Terimanya amal daripada kita melakukan amal itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan asadda? Sadda ya suddu siddatan. Itu maknanya kuat, kokoh, intens, serius, tegas. Sehingga kalau kita kemudian tadi katakan kunul babulil amali asadda ihtimaman, bermakna hendaklah perhatian kalian terhadap diterimanya amal itu lebih besar, lebih kuat, lebih kokoh, lebih bersungguh-sungguh, lebih antusias dan lebih serius. Nah, contoh dari para salaf tadi merupakan contoh yang sangat sempurna. Sehingga andai kata puasa kita diterima 1 hari saja, diterima betul-betul diterima penuhnya, itu sudah merupakan kebahagiaan yang besar. Sesi tanya jawab dari jamaah. Jawab atau dialog kami bukan dari Bapak satu pertanyaan, kemudian dari Ibu 1 pertanyaan. Ya, waktu yang diberikan oleh kami izin menaikkan bagaimana cara
mendekati anak yang sudah remaja tapi sudah terlanjur menjauh dari orang tuanya. Terima kasih Mas. Kita kasih dari panitia buku tuntunan Ramadan. Iya, jawabnya ini yang bingung saya. Kenapa? Karena untuk memulihkan hubungan dengan remaja itu ada beberapa hal yang perlu dicek terlebih dahulu. Anak kita itu memiliki sikap hormat nggak? Hormat itu ya anak itu memuliakan, ngajeni, memandang kita itu penting, memandang kita ini memiliki kesungguhan, perhatian. Fitnah enggak? Fitnah itu percaya. Karena kenapa itu kita berikan paling awal, kalau anak itu sudah gak fitnah lagi kepada kita, maka hormatnya pasti rusak. Tapi kalau masih fitnah, belum tentu hormatnya masih ada. Nah, kalau kemudian anak itu sudah gak memiliki sikap hormat, gak memiliki sikap, gak memiliki fitnah, gak memiliki kepada kita perlu periksa, kok bisa gak punya itu, kenapa? Hilangnya dari mana? Sehingga dari sini kita perlu bersabar dalam menelisik, ya. Nah, itulah sebab tadi saya katakan, saya bingung jalannya dari mana. Nah, kemudian kalau kemudian ringkasnya begini, ketika kita sudah tahu sebab-sebabnya, kenapa anak kita tidak percaya kepada kita, kenapa anak kita itu tidak mengajeni kita, maka berikutnya kita perlu nata diri dulu. Jangan-jangan masalah paling awal, masalah terbesarnya ada pada diri kita. Hidup saya, kalau tidak boleh saya menyebut hidup kita, hanya memperbaiki masa lalu, sehingga kita kehilangan energi untuk tumbuh. Sementara anak sudah kadung air, pasangan juga tidak bisa diganti. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan sampai kemudian ada fenomena remaja kita tidak ingin menikah. Ini kan sebuah rentetan panjang dari perjalanan orok sampai hari ini, dan ini cukup meresahkan termasuk saya pribadi. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, karena itu kita penting memperhatikan lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwala. Tidak akan pernah bisa baik kondisi umat ini kecuali dengan apa-apa yang memperbaiki generasi awalnya. Sehingga dari sini kita menjadi semakin yakin bahwa resep apapun, bukan didik anak ya, dalam hal mendidik anak, resep didik anak di zaman apapun tetaplah sama. Tadi saya sempat membahas tentang ar-raqabah adzatiyah. Ar-raqabah adzatiyah itu kurang lebih baru kita pas self monitoring and censorship. Ini barang kuno, tapi ketika anak-anak kita itu bisa mengakses apa saja melalui HP, justru raqabah adzatiyah itu semakin diperlukan, sehingga anak-anak memiliki kendali diri, tapi bukan hanya self control, memiliki kesadaran untuk memilah, memeriksa, mengecek mana yang baik dan mana yang buruk, lalu mengambil yang baik untuk dikerjakan, meninggalkan yang buruk. Keturunan kita pada diri sahabat-sahabat kita, keluarga mereka maupun pulang mereka. Apa yang disampaikan pada salahnya itu kesalahan saya Muhammad Maudul Ali. Ingatkanlah saya dengan akhlak orang sebenarnya, dan saya hanya ingin mengulangi bahwa lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan pernah bisa memperbaiki bagian akhir generasi umat ini kecuali dengan apa-apa yang memperbaiki generasi awalnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami dan memperbaiki keluarga kita. Yang baik, perbaiki bagaimananya akan jadi semakin baik. Yang kurang baik, mudah-mudahan lebih baik dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan, apa tema Ramadan 1447 Hijriah dikasih modal sama Allah? Oke Mas. Ramadan keluarga dan surga. Untungnya duduk di depan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, agenda Ramadan spektakuler 1447 Hijriah, Ramadan keluarga dan surga bersama Masjid Muqdam pimpinan daerah Muhammadiyah Pati malam hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Roskiat
dari Kota Pati, bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama aku Atia Hurin Najela dari SMP IT Usman bin Affan, bisa dipanggil Naya. Bagaimana dengan kajian Ustadz Muhammad Fausil Adim, sarjana psikologi, beliau juga penulis buku bestseller Kopi Nang Engkau dengan Hamdalah. Oh ya, kajiannya tadi apa ya, dari intonasinya, dari pesan-pesannya bagus, nggak bikin bosan gitu. Yang kedua dari Masjid Mahdalan ini bagaimana? Masjid ramah anaknya. Tadi peresmiannya lumayan meriah, seru juga ya, banyak balon-balonnya. Mungkin buat anak-anak itu bagus. Yang ketiga itu gimana persiapan untuk Ramadan besok ya? Buat persiapan Ramadan mungkin yang disiapin kayak apa ya, rencana makanan buka puasanya atau rute mau takjilan di mana gitu. Ya, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan sukses. Selamat kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya dan pencerahannya bagi kami generasi emas 2045. Marhaban ya Ramadan 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Yuk sambut Ramadan dengan sukacita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.